Saatnya kita ikuti Market Corner bersama Tommy Arno, praktisi bisnis online. 98.5 Preview Training Station. Selamat pagi admin, apa kabar Anda? Kembali lagi seperti biasa Senin pagi, dan luar biasa juga di hari ini cerah banget Semarang dan sekitarnya. Semoga Kudus juga dan di tempat-tempat Anda juga ya. Amin. Saya Santi Rosa biasa hadir tentu saja dalam Up Corner di Market Corner kali ini bersama dengan guru kita Mas Tommy Arno yang saat ini sudah ada di ujung Instagram, dan kita hari ini akan berbincang-bincang kurang lebih selama 1 jam. Anda bisa bergabung karena Anda bisa menyimak siaran ini melalui Instagram Live Up Radio Semarang, bisa juga melalui live streaming kami upradio.id dan juga on the radio 98.5. Baik, Mas Tom, hari ini memang agak sedikit resmi bajunya ya, menggunakan baju putih. Soalnya langsung langsung ya, di sini langsung ke Palu ya. Iya. Jadi memang keuntungannya di dunia virtual ini nggak pakai jarak gitu ya Mas ya. Kemana saja dan waktu yang sangat beruntun ini tidak masalah begitu. Betul, selama ada sinyal sih. Selama ada sinyal, baik. Tiketnya cuma sinyal doang ya. Iya, tidak boleh sangat terbang sekarang. Baik, Mas Tom, hari ini kita akan ngobrolin, ini saya juga agak kaget ketika dari tim kreatif menangkap beberapa masukan dari pendengar, dan judulnya ini saya sedikit agak harus belajar banyak nih Mas, mengenal platform pemasaran digital untuk pembisnis pemula. Oke. Ini penting banget ya, karena memang ini menjadi salah satu peluang yang harus diterjuni secara serius. Jadi harus mengenal segalanya, salah satunya adalah mengenal platform pemasaran digital untuk bisa berjalan lebih panjang, kemudian ini menjadi bisnis yang betul-betul serius untuk digelutin. Gitu ya Mas? Ya, betul. Nah, apa nih Mas, kunci dari pertama dulu kita bisa mengenal platform itu sendiri dalam pemasaran digital ini Mas? Ya, sebetulnya kan tidak asing lagi sih ya, tidak asing lagi buat teman-teman semua, terutama ya semuanya masa pandemi ini membawa hikmah juga, membawa pelajaran juga buat kita, karena akhirnya kita lebih banyak di rumah, sehingga aktivitas bergadget ria itu meningkat. Kemudian dari banyaknya juga teman-teman yang mohon maaf terkena pengurangan karyawan, akhirnya kan harus tetap survive ya, tetap harus berjuang bagaimana mendapatkan penghasilan seperti itu. Dan sekarang online itu adalah salah satu pilihan yang mau nggak mau harus dipilih gitu, karena memang pertama paling mudah dan tidak membutuhkan biaya yang banyak. Nah, tentunya dengan era yang sekarang ini, platform-platform atau media-media untuk jualan online itu sudah bisa didapatkan dari Google, dari YouTube, dan tinggal tanya mereka, maka informasi itu sudah kita dapatkan, sehingga akhirnya teman-teman juga sudah tahu sih media-media apa yang cocok untuk jualan online gitu. Jadi sebelum pandemi pun sebetulnya sudah tahu gitu. Tapi setelah pandemi ini, karena aktivitas lebih banyak di rumah, lebih banyak akhirnya memegang HP, jadi lebih familiar lagi seperti itu. Jadi yang paling mudah adalah sosial media dan marketplace. Itu yang paling mudah dilakukan seperti itu. Untuk pemula ya, untuk pemula. Ya, ya ini sosial media pun kalau pernah disampaikan oleh Mas Tom, jangan aluamah ya, jangan semua diambil ya. Tapi satu dulu dipelajarin, dikuasai, baru pengembangan. Betul sekali. Nah, Mas Tom, untuk bisa memilah dan memilih ya, artinya kan ini satu misalnya, ada nggak sih Mas dari sekian sosial media, pasti ada keunggulan dan kelemahannya ya. Kalau dari Mas Tom sendiri, mana yang direkomendasi untuk closing jualan, untuk publish kayak semacam awareness ya, atau branding gitu ya. Nah ini penting juga nggak kita untuk memilih itu sehingga kita bisa melakukan itu secara benar atau secara jitu. Ya,
Ya, yang pertama kita lihat dulu kebutuhan kita dulu. Kebutuhan kita memang mau langsung jualan, gitu kan? Ya, kalau memang mau langsung jualan, ya kita langsung menggunakan media yang kita kuasai dulu. Ya, walaupun kita belum belajar, tapi saya akrabnya menggunakan apa nih? Misal akrab menggunakan Instagram, coba perdalam dulu Instagramnya untuk jualan tuh gimana sih? Atau saya akrabnya dengan Facebook, ya coba perdalam dulu. Nah, itu yang pertama tuh, paling pertama. Jadi terus berikutnya ya kita cari guru, ya kan, cari guru Instagram, guru Facebook, dan jangan pelit untuk membayar mahal workshopnya atau pelatihannya mereka. Karena dengan, ya mohon maaf, dengan membayar tersebut kita bisa terhubung langsung dengan sang guru kan, sehingga ketika kita mengalami kesulitan, kita bisa tanya-tanya, ya kita bisa istilahnya memeras ilmunya sang guru gitu. Ini aku belum paham dan sebagainya. Nah, seperti itu. Jadi yang pertama ya kita kalau mau langsung jualan, media apa dulu nih yang kita familiar seperti itu. Ya. Jangan terpesona dengan pencapaiannya orang dulu, karena orang itu kan punya apa ya, punya garis jalannya masing-masing gitu. Dan punya kekuatannya masing-masing. Nah, kita kuat seperti mereka enggak gitu. Iya. Kadang-kadang suka ditawarin soalnya Mas. Jadi misalnya promo dengan ini langsung omset Anda akan naik gitu ya. Misalnya ya. Ya, itu kan bahasa iklan, Mbak, bahasa marketing ya. Betul. Dia juga sama ya seperti kita ya sebetulnya jualan. Iya, betul. Ya, nah ini yang banyak juga ditemui bahwa kita sukanya yang gretong-gretong sih untuk latihan-latihan ini, makanya kurang intens ya. Ketika ada masalah, nggak bisa coach atau nggak bisa tanya jawab. Ya ilmu sih banyak bertebaran di YouTube terutama ya. Jadi selama pandemi pun banyak teman-teman yang ngajar juga berbagi di YouTube. Cuman kan YouTube itu hanya apa ya, ilmu-ilmu yang di YouTube tuh kita jadinya kan cuman trial error gitu kan, kita nggak bisa nanya. Nah, ketika ada kendala ini gimana ya, bingung sih. Tapi kalau misalnya kita udah punya pemahaman sedikit tentang apa namanya dunia internet, mungkin nggak ada masalah gitu. Tapi kalau misalnya kita yang benar-benar pemula, ya mengaku dirinya gaptek, ketika ada kendala dalam praktek di ilmu di YouTube yang gratisan itu, ya nggak gratis sih sebenarnya, butuh kuota internet kan. Iya betul. Tapi kita nggak bisa nanya langsung ke guru gitu. Jadi kalau saran saya sih, ya kita ikuti sebuah kelas, sebuah training, sebuah workshop, ya dengan apa namanya investasi sih. Kalau saya biasanya biaya kelas tuh saya sebutnya investasi ya, karena kalau kita praktekkan betul-betul ya investasi itu akan balik kok ke kita dan biasanya berlipat-lipat lah jumlahnya seperti itu. Iya. Jadi kayak semacam ini kalau di bisnis offline ya mungkin tempat ya Mas. Kalau ini kan online jadi mungkin ilmu-ilmu itu yang bisa buat investasi karena nanti akan balik lagi hasilnya. Betul sekali. Baik. Ini ada Rara di Semarang saja. Rara ini langsung bertanya nih. Selamat pagi Apredio dan selamat pagi Pak Tommy. Pak Tommy. Ya. Saya Rara, saya di Semarang aja dan saya ingin bertanya, Pak, kalau misalnya kita ini sudah menguasai atau menggeluti satu media sosial saja, untuk menambah media lain, idealnya itu takarannya omsetnya atau memang kita sudah ingin mengembangkan? Itu saja dari saya, terima kasih. Lebih ke kemampuan kita sih, kita bisa handle berapa akun gitu aja. Kalau kita bisa handle beberapa akun yang berbeda, karena banyak orang juga yang tidak bisa menghandle beberapa akun yang sama. Misalnya dia punya 5 Facebook, itu sudah kesulitan. Jadi kalau memang kita mampu, ya kita mampu menghandle beberapa akun yang berbeda, silahkan, nggak ada masalah. Ya, dan itu tidak terkait dengan pengembangan usaha sih sebetulnya. Jadi lebih supaya menyebar jaringnya kita kemana-mana, supaya kalau ada orang yang lewat IG ketemunya kita, lewat Facebook ketemunya kita, lewat YouTube juga ketemunya kita. Jadi lebih ke situnya. Nah itu tinggal kita ukur kemampuan kita mampu nggak seperti itu. Kalau tidak mampu ya
mending kita fokus di satu media dulu. Karena sebetulnya kalau satu media didalami pun itu juga mantap sih sebetulnya. Nah, kalau misalnya nanti kita sudah punya uang lebih, mendingan untuk handle akun yang lainnya kita serahkan admin atau karyawan. Jangan kita sendiri lagi gitu. Sehingga kita ada pasukan seperti itu. Iya. Jadi tidak tambah pusing tapi tambah omset tadi ya Mas ya. Ya, betul. Iya, harus seperti itu. Nah, Mas di Facebook sendiri kan sebetulnya ada Facebook pribadi, kemudian ada fanpage juga. Itu dua saja ini diulik-ulik sudah cukup dalam ya, Mas, kalau kita mau konsisten ya. Betul, bahkan ada fitur Facebook yang namanya siaran langsung pun itu banyak di kita sekarang di Indonesia dan negara-negara tetangga itu mereka jualan cuman menggunakan fitur itu aja loh. Hanya menggunakan siaran langsung aja omsetnya bisa kemana-mana gitu. Nah, makanya semua sosial media itu Facebook, Instagram, WhatsApp, YouTube itu punya fitur-fitur yang memang harus kita pelajari nih. Nah, dari satu akun aja, misalnya satu media seperti Facebook, itu kan fiturnya banyak nih. Dari semua fitur itu mana nih yang saya bisa optimalkan? Nah, misalnya siaran langsung seperti itu. Kemudian kita bisa menggunakan album foto dan seterusnya. Ya, itu banyak sekali, makanya harus dipelajari dulu nih, ini media itu karakternya gimana sih gitu. Iya, jadi dibongkar habis lah. Mbok Ika Produksi. Halo, pagi-pagi membara ilmunya kakak Bro Tommy. Sukses untuk Mas Santi juga. Terima kasih Mbak Ika. Nah ini, jos banget nih. Ayo, kita ngumpul bareng, kapan kita ngobrol. Baik, Rara itu tadi ya yang sudah disampaikan oleh Mas Tom, jadi silahkan saja untuk tergantung, Rara bisa nggak untuk mengoperasikan beberapa akun, atau cukup satu dulu tetapi membongkar dan mengoptimalkan itu, dan kalau memang secara budgeting mampu, ya mending akun yang lain dioperasikan oleh admin ya, sehingga Anda bisa mengonsep perkembangannya, kemudian bagaimana strategi ke depannya. Karena memang sekarang sudah semuanya menggunakan online ya Mas, bahkan bisnis offline pun sekarang sudah masuk juga untuk di online kan. Betul. Karena eranya sudah ke sana ya. Dari Fadri, selamat pagi Apredio, selamat pagi Pak Tommy. Saya Fadri, saya ini adalah pengusaha konveksi. Wah, mantap. Mantap ini. Tetapi bergurunya dengan munculnya pandemi ini memang secara penjualan agak berkurang Mas. Saya akan masuk ke online, tetapi masih ragu karena saya biasanya dari pasar ke pasar langsung face to face. Menurut Pak Tommy, apa yang harus saya siapkan untuk bisa maju atau mencoba di dunia online? Terima kasih Pak. Ya, yang jelas punya HP atau laptop dan internetnya itu. Modal utama adalah itu. Kemudian silakan pelajari ilmunya. Karena sekarang di online itu semua produk, barang dan jasa bisa dijual secara online, baik yang negatif maupun yang positif. Yang negatif aja bisa, apalagi yang positif kan kayak gitu. Iya, benar. Jadi sebaiknya memang walaupun kita punya usaha offline dan besar di sana, tapi sebaiknya juga kita menguasai online-nya juga. Karena banyak sekali di masa pandemi ini perusahaan-perusahaan mancanegara pun yang besar, yang namanya juga cukup terkenal, juga tutup. Mereka menutup bukan karena bangkrut, tapi beralih ke online. Seperti itu, seperti kayak Zara ya. Zara itu sebuah fashion store terbesar di dunia, itu menutup 1.200 outletnya, tapi dia beralih ke online, seperti itu. Oke, sampai 1.200 gerai ditutup ya Mas? Iya, betul. Iya, benar-benar. Ya, mudah-mudahan Mas Fajri ini bisa belajar. Yang pasti ada produk tadi kan konveksi itu ada barang yang bisa dilihat. Mungkin cari karena selama ini sudah berkembang bagus bisnisnya, berarti secara profesional aja untuk fotografer gitu ya Mas ya, menempatkan posisi baju-bajunya atau produk-produknya itu difoto secara profesional. Ya, dan itu sebetulnya enak kalau di offline sudah besar.
kan pasti artinya sudah punya nama gitu. Nah, tinggal Betul. diumumkan saja, sekarang kami beralih ke online loh, silahkan kunjungi toko kami Mhm, misalnya di Instagram, atau di Facebook, atau di mhm. Marketplace, silahkan seperti itu. Tapi sebelum ke online kita belajar lah, kita belajar ilmunya, supaya benar-benar offline mungkin nanti setelah pandemi tetap bisa jalan, online-nya pun Mhm. bisa mensupport kegiatan offline-nya, seperti itu. Iya. Ini memang kesadaran yang terlambat sebetulnya Mas Fajar, tapi tidak apa-apa ya. Biasanya the power of kepepet ini membuat kita jadi kreatif dan muncul ide-ide yang Yes. lain ya. Si Mbok Ika ini menyapa ada Pak Calvin Hartono juga. Halo Pak Calvin, ini Oh, ada sukses Om dari Go Calvin, GoPro. luar biasa. Kapan-kapan ya Mas kita ngobrol juga sama beliau-beliau nih. Sampai Boleh, jumpa lagi boleh. di kolaborasi bersama katanya. Oke, Pak Calvin terima kasih ya. Nah, ini kita kemudian menuju ke Aniva. Banyak ternyata ya, kita memancing ini sangat luar biasa. Aniva, Pak Tommy, saya ini mahasiswa dan saya ingin mengajukan proposal bisnis ke Bapak. Kira-kira bisa diterima? Proposal Iya, bisnis. Aniva. Apa tuh proposalnya? Ya diajukan dulu lah, nanti kita lihat. Oke, nanti untuk kontaknya bisa telepon Apredio ya. Dan Ya, ketemu dengan manajernya dulu. betul. Enggak. Ya, kita kasih info ya, Anifa ya. Nanti bisa menghubungi Apredio untuk bisa mengirim proposalnya ke Mas Tom. Mungkin pengen kolaborasi juga sama Mas Tom ya kali ya. Mungkin, ya. Mm-mm. Ya, baik. Catatan penting ya, Mas, untuk kita yang pemula kembali lagi kita berikan remind teman-teman yang ingin mencoba untuk bisnis online. Yang pertama adalah kita pahami dulu kebutuhan kita apa sih berbisnis online itu, and then berikutnya memilih salah satu sosial media saja yang kita belum kuasai tapi kita nyaman banget, nyaman ya betul ya. Ya, yang familiar dengan media tersebut. Iya, itu dulu yang kemudian kita akan memperdalam karena di masing-masing media sosial itu pasti ada kelebihan-kelebihan yang kita selama ini belum tahu. Nah, Betul. Mas Tom, ada pertanyaan bagus ini dari Ya. Rintan. Pak Wah. Tommy, kalau kalau apa nih? Oh, menerima semua tawaran untuk belajar di bisnis online yang kita terima dari media sosial kita, apakah penting atau perlu kita pilih-pilih? Oh, ini Mbak Rintan, memilih guru aja dia minta izin Mas Tom. Silakan Mas Tom. Ya, seharusnya sesuai dengan kebutuhan kita ya. Kita butuhnya apa? Memang mungkin dalam perjalanannya tuh kayaknya kita butuh A, butuh B, butuh C gitu. Tapi sebaiknya sih belajar tuh step by step gitu. Kalau misalnya kita naik anak tangga gitu, kita sih mungkin punya kemampuan langsung ke anak tangga kelima, loncat gitu kan. Tetapi apakah kita kuat ketika loncat langsung ke anak tangga 5? Apakah kita balance seimbang? Kalau nggak seimbang kita jatuh loh, jatuhnya kan sakit banget gitu. Nah, kalau di kami selalu ngajarinya tuh step by step dan memang harus sabar melalui prosesnya seperti itu. Jadi ketika ada tawaran-tawaran ya sebaiknya sih sesuai dengan kebutuhan gitu. Kalau misalnya saat ini kita butuhnya tuh laku dulu ya sudah mendapatkan belajar ilmunya, ya praktekkan sampai menghasilkan sesuai yang kita targetkan secara pribadi. Kalau itu belum tercapai jangan belajar yang lain dulu gitu, jangan tergoda dengan tawaran-tawaran yang lain. Karena ya seperti yang kita sampaikan kemarin kan Mbak, ketika saya belajar ilmu A, kemudian tergoda ilmu B, kita pindah nih, itu kan kita mulai dari awal lagi tuh. Nah ini yang banyak nggak disadari sama teman-teman. Terus ketika ilmu B kita praktekkan, ada ilmu C yang lebih menggoda. Akhirnya kita pindah lagi ke ilmu C, mulai dari nol lagi. Udah mulai dari nol kita bayar lagi kan. Sementara ilmu AB-nya belum menghasilkan apa-apa gitu. Akhirnya duit kita, tabungan kita cuman habis aja untuk workshop terus gitu. Kan sayang gitu kan. Sementara jualan kita stoknya banyak, kita belum menghasilkan. Nah, mendingan kita belajar ilmu A, benar-benar dipraktekin sampai menghasilkan misalnya target saya 20 juta per bulan. Nah, itu harus tercapai dulu. Ya, harus stabil dulu. Baru saya ingin meningkatkan usaha, berarti saya harus belajar yang ini gitu. Nah, barulah kita belajar. Itu namanya peningkatan gitu.
Tapi kalau kita belajar ilmu Facebook, terus tergoda dengan ilmu Facebook dengan kategori yang lain, itu kan sama-sama gitu sebenarnya. Polanya sebenarnya sama sih, benang merahnya sama-sama Facebook. Harusnya Facebook ketika ternyata kita sudah menghasilkan, kalau saya akan mencari materi ilmu keuangan, bagaimana mengelola keuangan saya gitu. Habis itu dengan mengelola keuangan, saya bisa punya karyawan. Nah, saya belajar tentang ilmu SDM-nya. Seperti itu. Iya. Jadi komplit ya Mas ya. Betul. Iya, komplit. Nah, seperti analogi tadi anak tangga, sebetulnya sama kalau kita sekolah ya. Kalau mau naik kelas ya, kelas 1 selesaikan dulu, hatamkan pelajaran kelas 1, baru bisa naik lagi, dan seterusnya, dan seterusnya. Ya. Betul. Ini Simbo menggoda nih Mas. Dasar penggoda. Ya kalau cuma ngajuin sih silahkan. Ya. Ngajuin. Gitu. Bisa juga mau silakan aja ya. Baik, Rintan masih nanya nih, Pak Tom bisa nggak di-share kelas-kelasnya Pak Tom sehingga saya bisa mungkin memilih atau mengetahui, atau di mana bisa mengetahui kelas-kelasnya Pak Tom? Ya, kelas saya sih informasinya ada di di Facebook saya Tommy Arnovan, atau di website saya tommyarnovans.com. Itu di situ ada informasi tentang kelas saya. Kebetulan sih memang ini lagi mau buka yang angkatan ke-8. Oh, angkatan ke-8 tapi dari mula juga ya Mas, dari awal ya? Ya, step by step. Memang kelasnya materinya untuk pemula sih. Oke. Ini sudah angkatan ke-8 dan informasi bisa dilihat di Facebooknya Mas Tom di Tommy Arnold Fun. Ya. Oke. MZ_Zahid. Saya punya usaha kecil-kecilan di bidang mebel, tapi mau tak jual online belum berani karena ongkirnya harganya hampir sama. Jadi aku masih pikir-pikir kalau jual online. Menurut Pak Tom gimana nih? Ongkirnya harganya gimana maksudnya? Harganya lebih nyaris sama dengan harga mebelnya, Mas. Ah, masa sih? Nih. Untuk online belum berani karena ongkirnya harganya hampir sama juga. Aku masih pikir. Mungkin dengan sama juga dengan produknya ya? Ini kita lihat dulu menggunakan media apa ya. Kalau di marketplace mungkin ya, kalau kita menggunakan ekspedisi biasa ya, menggunakan ekspedisi biasa, tidak yang modelnya truk gitu ya, memang ongkirnya mungkin bisa jadi mahal juga. Tapi kalau misalnya kita menggunakan medianya Facebook atau Instagram, kan kita bisa menyarankan ekspedisi atau jasa angkutnya yang biasa kita pakai kan. Misalnya saya mau kirim ke Jakarta, kita punya armada truknya sendiri ya, sebetulnya nggak ada masalah sih. Jadi ongkirnya ya sesuai dengan ongkir yang di offline sebetulnya, seperti itu. Iya. Jadi hanya sebetulnya perantara aja ya Mas kalau offline ini ya. Jadi kayak semacam media untuk mempromosikan saja. Jadi orang lebih mengenalnya begitu ya. Ya kalau mebel kan misalnya saya biasanya kirim pakai pickup atau truk seperti itu kan. Ya kalau di online kan menggunakan sosial media kan sebetulnya pengangkutannya kan tetap sama ya. Pengangkutannya tetap sama, kita tetap menggunakan pickup yang sama dengan harga yang sama gitu. Jadi sebetulnya sih nggak ada masalah menurut saya sih. Iya. Dan mungkin kalau memang di daerah itu banyak yang order malah justru lebih murah ya. Misalnya nih, ini dari Jepara, di Jakarta ternyata banyak peminatnya. Kan jadi bawa armada lebih besar, bawa barang lebih banyak, lebih irit. Gitu ya. Betul. Oke, Mas MZ. Bisa dicoba, barangkali silahkan saja. Nah, ini Simbo saatnya berkolaborasi bukan berkompetisi. Mau masih bersama, yuk main-main ke IG-nya Simbo. Wow, baksonya juga dahsyat ya. Sudah nyicipin, Mas? Belum. Oh, belum? Simbo itu gimana nih? Oke. Sekarang menuju lagi ke siapa nih? Oh, saking muter banyaknya. Ini ada Tina. Selamat pagi, Apridio. Saya Tina. Saya di Salatiga. Yang ingin saya tanyakan adalah
Mas, untuk menjual makanan yang oleh-oleh, enaknya packaging yang menarik gimana, Mas? Kalau bilang khas dari daerah itu, apakah cukup menarik atau ada sesuatu yang beda ya yang bisa kita tawarkan? Saya memproduksi enting-enting gepuk. Oh, ini salah tiga pasti ya ini ya. Penting-penting ya. Mm-mm. Ya, kalau packaging emang harus harus dipelajari secara mendalam dulu. Jadi secara mudahnya gini, kita melihat dulu produk-produk yang sama, ya kan? Jadi enting-enting, semua jenis enting-enting kita kumpulin dulu. Mereka itu menggunakan packaging seperti apa gitu. Misalnya nih, misalnya saya yang paling gampang tuh kan warna ya, paling gampang warna. Kalau bentuk kan sangat bervariatif, sangat fleksibel banget. Nah, paling gampang warna. Nah, biasanya kalau enting-enting itu biasanya kita melihat warnanya itu kalau nggak salah merah ya. Merah Putih, atau merah-merah batah ya. Nah, kita lihat tuh enting-entingnya, ini mereka semua menggunakan warna merah. Ketika semua, misalnya kita lihat aja, kita ilustrasikan, kita bayangkan, kita melihat sebuah etalase, dan di situ adalah deretan enting-enting. Semua warnanya seragam nih. Enting-entingnya warnanya merah, kalau nggak putih gitu kan. Nah, kira-kira warna apa yang mencolok tuh? Ya kan? Tiba-tiba di sana ada enting-enting yang warnanya kuning. Pasti orang berhenti, loh, ini kok enting-enting warnanya kuning ya? Nah, itu dari warna aja ya sudah menarik ya kalau memang nanti kita tatanannya berada di etalase. Begitu juga etalasenya misalnya kita menggunakan marketplace, Shopee, Bukalapak, dan Tokopedia misalnya. Itu kan sebenarnya sama. Semua gambar enting-entingnya merah nih. Kita kuning sendiri. Nah, itu sudah menarik perhatian seperti itu. Tapi kalau kemasan kemasan bentuk modelnya yaitu sangat dinamis sih nanti ya. Kalau yang paling gampang sih dari warna. Contoh ini deh yang sudah yang sudah terjadi adalah carica. Bacanya gimana sih, Mbak? Karika apa carica sih? Carica. Nah, kita carica itu aja. Nah, carica itu kan cenderung warnanya hijau apa kuning gitu kalau nggak salah. Kuning, gitu. ya. Nah, kuning ya. Nah, terus ada yang carica warnanya merah. Nah, otomatis Pedang, dari semua dari semua yang dari semua yang warnanya kuning kita beda sendiri. Jadi gitu. Kalau kemasan sebaiknya sebelum kita menentukan warna, bentuk dan sebagainya, kita jajarin dulu nih produk sejenis. Mereka seperti apa ya? Nah, dari sana mungkin kita bisa mengkombinasi, antara yang punya ini aku jadiin satu, jadi bentuk baru, jadi warna baru. Nah, seperti itu. Mudahnya sih seperti itu kalau kita mau bikin packaging yang bagus ya. Jadi silakan saja Tina, seluruh onting TGP Salatiga itu ya dilihat ya seperti apa. Nah, ini mungkin bisa dipresentasikan, kamu jajarkan aja. Nah, kalau misalnya bentuknya bulat itu juga belum ada ya Mas ya. Biasanya segitiga gitu ya konteksnya. Iya, bentuknya segitiga seperti itu. Baik, MZ_Zaid ini menjelaskan. Contohnya begini, kalau lemari harganya 650.000, ongkirnya hampir 300-an Pak. Biasanya kalau offline itu kan barangnya langsung diambil yang beli, jadi nggak ada ongkirnya gitu. Ya itu Mas MZ ya. Kalau misalnya saya menggunakan sosial media, kan bisa dijelasin tuh, ya barang diambil silahkan. Kalau misalnya Anda menghendaki pengiriman, ongkirnya 300.000. Nah, orang-orang di online ini sudah teredukasi kok Mas. Jadi seperti saya misalnya saya beli kursi seperti ini, itu ongkirnya hampir 500.000, tapi saya maklum lah, kan karena dikirim langsung ke rumah saya gitu, dan saya udah nggak repot-repot mikirin harus nyewa pick up dan sebagainya gitu. Jadi betul, jadi aman kok Mas MZ ya. Jadi orang beli online tuh sudah mengerti. Saya beli lemari, ongkirnya tuh waktu itu 1,5 juta gitu, karena lemarinya gede, terus butuh 7 orang untuk ngangkat juga gitu kan. Nah, terus truknya juga truk yang 3/4 gitu. Nah itu saya dari Blora kirim ke sini tuh sekitar hampir 1 juta lah sama tenaga segala macam gitu. Ya nggak ada masalah gitu Mas. Jadi sebenarnya ketakutan yang jenengan itu ya cuman di dalam ini aja sih, di dalam
di dalam pikiran aja, mungkin karena Bayangkan aja. jenengan karena memang belum pernah menggunakan online. Jadi di online kita bisa mengedukasi dulu. Misalnya lemari harga 650.000, kemudian kita Belum mungkin. jelaskan, kita jelaskan. Jadi Anda mau ambil sendiri atau mau saya kirim? Kalau saya kirim ongkirnya sekian. Nah, kalau penduduk dunia maya tuh sudah teredukasi Mas, sekali lagi. Jadi mereka nggak akan ada masalah dengan ongkir sebetulnya. Iya, ini mungkin sharing aja Mas MZ. Jadi kalau di Apredio juga pengambilan Ya. hadiah, kalau dari luar kota kita tawarkan mau diambil atau sekalian jalan-jalan ke Semarang atau mau kalau kami kirim. Kalau kami kirim minta alamatnya, kemudian kita searching berapa ongkosnya, kita tawarkan Betul. lagi ongkosnya sekian gitu ya. Iya. Oke Mas MZ. Nah ini terima kasih Wah. ada Pak GM Agung Nugroho, keren. Ada guru Ini beliau saya ini. bosnya bosnya kita orang media dan gurunya Mas Tom. Guru saya nih, Coach Aduh. GM. Aduh. Terima kasih. Terima kasih, jadi malu. Sehat ya. Sehat ya Pak GM. Oke, baik. Dari MZ kita kembali lagi ke WhatsApp. Ini ada Ade. Selamat siang, Apredio. Mas Tom, saya ini sudah mencoba berbisnis online, tetapi saya masih setengah pemula. Ada ya, Setengah Mas? pemula gimana tuh? Pertama omset saya bulan pertama cukup tinggi Mas, lumayan lah ngisi kantong dompet. Kemudian di bulan berikutnya saya turun drastis karena yang beli ternyata nggak tahu, saya belum ngerti apakah dia kapok dengan produk saya ataukah seperti apa. Nah, bagaimana cari tahu ya Mas agar kita bisa kembali lagi menjual dengan omset yang lebih tinggi kalau bisa. Terima kasih Ade. Wah, ini apa namanya, tadinya di awal dia bagus omsetnya, kemudian ada penurunan yang signifikan gitu ceritanya ya. Ya itu banyak sekali faktor dan kita memang harus evaluasi ya. Yang pertama, apakah ada penambahan follower juga? Kemudian yang kedua, apakah ada penambahan jangkauan? Jadi kalau misalnya kita promo, kemudian yang lihat orang-orang itu aja, sementara mungkin orang itu apa namanya ya sedang tidak butuh, sedang belum mau repeat order, ya itu bisa kejadian ada penurunan. Jadi memang kita harus menambah jangkauan dan ada juga bisa menambah teman. Nah kemudian kita juga harus evaluasi dari sisi produk kita. Memang mungkin ada benarnya yang tadi disampaikan kan, apakah produk saya memang sudah sesuai rasanya kalau memang makanan ya, atau kalau main pakaian, apakah bahannya, jahitannya dan sebagainya. Jadi intinya kita evaluasi produknya juga, ya evaluasi produknya juga. Mungkin jangan sampai ketika mereka sudah beli di awal karena promosinya keren, ya kan orang berbondong-bondong untuk beli, tapi ketika beli ternyata lo kok, nah gitu. Jadi ya itu tiga tadi itu yang paling utama ya. Apakah teman kita sudah bertambah, kemudian jangkauannya kita perluas, jangkauan postingannya gitu kan. Dan yang ketiga kita evaluasi produknya, seperti itu. Iya. Dan ini penting ya Mas, ketika beli kemudian kita minta testimoni ya. Paling tidak itu sudah membantu kita untuk survei kecil-kecilan lah ya. Betul, betul. Tiga itu dulu lah yang paling gampang. Oke, baik. Nah itu tadi Ade, jadi jangan pesimis, kan masih mengaku setengah baru ya, jadi harus diutuhkan. Setengah baru tuh gimana ya? Setengah baru terjun. Nah tadi sudah disampaikan Mas Tom, yang pertama adalah dari teman itu harus ditambah, kemudian jangkauan juga harus ditambah, termasuk juga frekuensi kamu promotnya di sosial media. Kemudian evaluasi produk ini memang harus terus dievaluasi karena bisa jadi persaingan itu terus menjadi follower kita ya Mas, kita nggak sadar. Betul. Sebetulnya tuh kompetitor tuh justru menjadi kekuatan kita loh. Karena apa? Sebagai bahan analisa dan bahan evaluasi. Terutama kalau misalnya produknya fashion kan kelihatan, oh mereka ternyata berinovasi di packagingnya. Nah kemudian kita juga harus ikuti ya kan. Kalau di apa namanya, kalau di kuliner itu lebih gampang lagi. Oh mereka ada nambah varian dan seterusnya. Jadi kompetitor itu sebetulnya bukan jadi musuh,
Tapi kita harus terima kasih sama mereka, terutama mereka yang inovasinya tuh kenceng gitu loh. Artinya apa? Di sisi kita nggak capek-capek ngeluarin duit buat riset dan development, nyontek aja gitu kan. Nyontek, tapi nanti kita bikin dengan dengan ciri khas dari usahanya kita. Wah, itu kan enak. Ya kayak itu loh Mbak, kayak yang selalu kejar-kejaran Alfa dan Indo itu kan kejar-kejaran. Iya benar. Kan Jadi mereka rasanya riset lokasi, misalnya si Alfa riset lokasi, oh nih lokasi bagus nih. Si Indo kan tinggal nebeng aja sebelahnya. Betul. Dan sebaliknya, Ini Indo survei lokasi, Alfa tinggal pasang aja. Iya. Benar. Ini yang membuktikan ya bahwa kita jangan merasa kalau ada kompetitif itu adalah sebuah kayak semacam menutup aksi kita, malah justru itu buat kita jadi tertrigger untuk terus ya. Baik, Kang Ipin _leader, Kang Ipin hadir. Tanya nih. Mau tanya, varian bisnis terlaris itu apa ya Kak? Oh itu nanti ya di saatnya kita talkshow bisnis kokolannya. Iya, Ini ada bisnis kokolan tapi untuk Anda yang beruntung nanti aja. Baik. Nah Mas Tom, kita rasanya sudah dari tim kreatif sudah Mbak, gitu ya, sudah sekarang pakai ini, sudah pakai tulisan, tinggal 5 menit lagi. Mas Tom, apa yang mau kita kunci di perbincangan hari ini dengan topik yang tadi sudah kita sampaikan bahwa mengenal platform pemasaran digital untuk pembisnis pemula. Jadi yang setengah juga masih mungkin mau belajar juga setengah pemula ini. Ya, sebetulnya di Indonesia ya, khususnya platform atau media untuk jualan online itu sangat banyak. Jadi sosial media sosial media itu kan kalau kita turunkan lagi ada beberapa ya. Yang terbesar adalah ada YouTube, ada Facebook, ada Instagram, ada WhatsApp. Itu yang paling terkenal, 4 tertinggi. Nah, sekarang banyak juga yang mencoba menggunakan TikTok. Ya, untuk beberapa orang ternyata TikTok itu ada yang bisa menghasilkan dari sana. Cuman memang ya kontennya sangat murni menggunakan video. Artinya memang kita harus terus membuat konten, harus terus kreatif membuat dalam bentuk video. Kalau kuat silakan ya. Jadi dari sosial media sendiri itu ada beberapa pilihan yang bisa kita kuasai. Kemudian yang berikutnya adalah marketplace. Jadi marketplace di kita tuh banyak sekali. Nah, silahkan diamati dulu, dilihat-lihat dulu. Ya kan, saya cocoknya di mana? Tokopedia, Bukalapak, Shopee, Lazada, Blibli dan seterusnya itu banyak sekali dengan berbagai macam fiturnya seperti itu. Yang ketiga adalah menggunakan website. Ya, ini ketiga kenapa nih? Karena paling advance ya. Karena website itu tidak mudah. Cara maintainnya juga tidak mudah, kita harus banyak sekali effort di sana dibanding yang 1 dan 2 tadi, media sosial dan marketplace. Nah, dari 3 media ini silahkan mana yang mau dioptimalkan sesuai kemampuan kita dulu, seperti itu Mbak. Baik, dan mudah-mudahan secuil waktu kita bersama dengan Mas Tom, tapi kita terus intens setiap Senin jam 10 pagi ini bisa menambah banyak informasi dan juga knowledge kita tentang bisnis online ya. Dan kita akan berikan 5 goodie bag cantik yang berisi produk Koko bisnis halal. Buat Rara di Semarang, kemudian juga buat Pak Fajri yang tadi konveksi di Tegal ya Pak, kemudian juga untuk Mbak Intan dan Mas Ade serta MZ yang sekarang juga mungkin sudah mulai terbuka akan membuka bisnis ini ya mebelnya lewat online ya. Oke. Mas Tom, thank you banget dan selamat terbang ke Palu. Tapi tetap di situ aja. Iya, dia mau ke Palu dulu nih. Oke Mbak, thank you Mbak. Minggu depan dengan topik yang lain. Thank you Mas. Siap, sama-sama. Baik. Demikian tadi kita sudah berbincang-bincang dengan Mas Tommy Anovans, praktisi bisnis online dalam Market Corner yang mengangkat tema mengenal platform pemasaran digital untuk pembisnis pemula. Saya Santi Rosalia dan terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung. Sampai jumpa, sukses untuk Anda dari Up Radio. Disiarkan langsung dari Menara Universitas PGRI. Up Radio. Jalan Sidodadi Timur, nomor 24 Semarang. Inilah 98.5 FM.
Up Radio, the mini station.